Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Novitasari. Dalam memenuhi ujian tengah semester, saya akan mempresentasikan review jurnal tentang Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditors, Business Strategy, dan Sustainability Reporting on Economic Performance oleh Bapak Ari Eksandi dan Vinola Herawati. Yang pertama ada motivasi penelitian. Kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian saham yang baik yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Selanjutnya dari setgapnya dalam Rosnida 2013 menurut Agus 2014 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Auditor internal melakukan kajian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi secara independen dan objektif terhadap kegiatan perusahaan atau organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Menurut Rosnida 2013-301, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi. Namun, kualitas auditor internal masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan oleh Rosnida 2013. Menurut Rosnida 2013 menyatakan bahwa sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak kepada manfaat yang diperoleh perusahaan yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang tidak menguntungkan. Fenomenanya, penelitian tentang strategi bisnis secara umum mengenai pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arif Tiara et al. Pada 2013, penelitian ini mengungkapkan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospektor dan depender tipologi Miles dan Snow 1978. Arif Tiara et al. 2013. 6. Prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru. Widyasari Harindahyani dan Rudia Warni 2013. Defender berfokus pada esensiasi produksi dan distribusi barang atau jasa. Mereka mempertahankan pasar saat ini daripada mencari peluang pasar baru. Oleh Miles dan Snow 1978 dalam Hawk et al. 2013. Defender berfokus pada esensiasi dan bukan pada inovasi. Wardani dan Isabella 2013. Defender memiliki motivasi untuk mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang stabil yang cenderung memenuhi harapan investor. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi dan isu penelitian, riset gap, dan fenomena dengan baik. 2. Artikel-artikel utama dalam penelitian menurut Agus dalam Rosnida 2013-301 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Menurut Rosnida, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Namun, kualitas auditor internal masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan. Menurut Rosnida, menyatakan bahwa sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit
audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak pada manfaat yang diperoleh perusahaan yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang menguntungkan. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan di satu sisi, sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis oleh Widyasari et al. 2017. Menurut Pak Dede, sustainability reporting adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kinerja organisasi menuju tujuan keberlanjutan. Dan selanjutnya ada menurut Sulistianto, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan mengelabui stakeholders yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi tertentu, karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Timuriana dan Muhammad 2015-13. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga ada kebaharuan, novelty dari penelitian ini. Pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel pemoderasi. Menurut Sulistianto 2008, halaman 6, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengimplementasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan mengelabui stakeholders yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi tertentu, karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Menurut Timuriana dan Muhammad 2015, halaman 13. Karena itu, manajemen yang dinilai prestasinya dalam menghasilkan laba akan cenderung mengelola laba secara oportunis oleh Maheswari dan Nugroho 2014, halaman 1. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat kinerja atau economic performance sebagai akibat dari praktik manajemen laba yang didasarkan pada perilaku oportunistik seorang manajer. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada penelitian bagian abstraksi. Di bagian pengantar ada beberapa poin yang menunjukkan novelty penelitian. Selanjutnya ada research question atau perumusan masalah. Pertama, apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Apakah sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Apakah pengaruh kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel pemoderasi? Apakah pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderating? Apakah pengaruh sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderating? Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah di atas itu hanya tersirat secara implisit. Apakah tujuan penelitian ini? Untuk mengetahui apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Untuk mengetahui apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Untuk mengetahui apakah sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Untuk mengetahui apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel pemoderasi. Untuk mengetahui apakah pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderating. Untuk mengetahui apakah pengaruh sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderating. Kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian, seharusnya dipisahkan untuk bagian tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian di atas merupakan hasil modifikasi dari reviewer.
Yang keenam ada kontribusi penelitian. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial. Untuk memahami hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi yang berkaitan dengan independensi seorang auditor, yang independensinya sangat dibutuhkan oleh auditor untuk memberikan kepercayaan lebih kepada para pengguna laporan keuangan untuk memahami strategi bisnis yang diterapkan pada motivasi pribadi seorang manajer yang maka akan mempengaruhi tingkat kinerja ekonomi dalam perusahaan. Untuk memahami manajemen laba dalam pelaporan keberlanjutan karena investor sebagai salah satu pemangku kepentingan perusahaan masih menganggap pengungkapan pelaporan keberlanjutan masih belum terlalu penting untuk menjadi ukuran baik tidaknya perusahaan. Kritik peneliti hanya menjelaskan secara jelas saja. Selanjutnya yang ketujuh ada grand teori yang digunakan dalam penelitian. Teori kepengurusan atau stewardship teori. Teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif, menurut Donaldson dan Davis 1991. Yang selanjutnya ada teori akuntansi positif. Teori ini dipelopori oleh Wans dan Zimmerman 1989 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang sering diuji adalah hipotesis rencana bonus, utang dan ekuitas, dan biaya potikal. Kritiknya, peneliti telah menjelaskan grand teori dengan jelas dan secara eksplisit. Selanjutnya ada keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang dilaksanakan. Teori stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen, mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Masalah yang terjadi adalah apakah struktur organisasi yang membantu eksekutif untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana kinerja perusahaan yang baik menurut Donaldson 1985. Struktur ini akan memfasilitasi tujuan selama mereka memberikan harapan yang jelas dan konsisten, serta memberdayakan manajemen senior menurut Donaldson dan Davis 1991. Teori akuntansi positif. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya untuk menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif tadi. Itu kritiknya, peneliti telah menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dengan variabel dalam penelitian secara eksplisit. Selanjutnya, di sini ada kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini menggambarkan yang pertama ada H1, itu dilambangkan dengan X1 ya, Quality of Internal Auditors, itu mengarah ke Economic Performance, yang artinya apakah Quality of Internal Auditors itu berpengaruh terhadap Economic Performance. Yang selanjutnya itu ada H2. H2 juga untuk mengetahui apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap ekonomi performance. Yang H3 yang disimbolkan dengan X3, sustainability reporting, juga untuk mengetahui apakah sustainability reporting itu berpengaruh terhadap economic performance. Yang selanjutnya itu ada H4. H4 itu apakah earning management berpengaruh terhadap economic performance. Yang selanjutnya itu ada H5. H5 itu menunjukkan H5 itu mengarah ke H1 ya, yang artinya quality of internal auditors itu terhadap economic performance dengan earning management apakah berpengaruh atau enggak. Terus yang H6 itu sama, itu bisnis strategi terhadap economic performance dengan earning management itu berpengaruh atau enggak gitu. Terus yang selanjutnya ada H7 itu menyatakan untuk mengetahui sustainability reporting itu terhadap economic performance dengan earning management itu apakah berpengaruh atau enggak. Dan ketiganya H5, H6, H7 itu menggunakan pemodelan moderasi.
Kritiknya, peneliti menjelaskan kerangka konsep dengan jelas dengan menjelaskan mana variabel independen dan dependen yang diberi tanda X1, X2, dan Y. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesisnya itu ada H1, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H3, pelaporan keberlanjutan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. H5, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap ekonomi pertunjukan atau economic performance. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap economic performance. H7, manajemen laba negatif berhubungan negatif Manajemen laba berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap economic performance. Kritiknya redaksional dari setiap hipotesis sudah jelas ya. Dan selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan. Yang pertama A, rancangan penelitian. Jenis penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Yang kedua ada metode analisis yang digunakan, metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. Yang selanjutnya ada definisi operasional variabel, itu ada economic performance, yaitu economic performance sama dengan P1 year end stock price dikurangi P0 stock price at the beginning of the years ditambah DIV, yaitu dividend distribution dibagi PO lagi stock price at the beginning of the years dikurangi median annual stock return. Misalnya ada bisnis strategi, itu ada R&D intense, yaitu R&D intense dibagi sales. Sales effort itu selling general and admin expense dibagi sales. Terus ada employee intensity, yaitu number of employee dibagi sales. Ada capital intensity, yaitu property, plant, equipment dibagi total aset. Selanjutnya ada employee fluctuation, yaitu employee T dikurangi employee T-1 dibagi employee T-1. Ada sales growth, yaitu sales T dikurangi sales T-1 dibagi sales T-1. Selanjutnya ada responsibility for the product, yaitu SRDI sama dengan N kurang K. N dibagi K. SRDI itu Sustainability Report Disclosure Index of the company sama dengan N, number of item disclosed by the company dibagi number of item expected. Itu yang selanjutnya ada earning management. Itu sesuai dengan rumus ya, itu ada AR itu year end receivable, alpha sigma A, sigma R itu change in income, size itu natural log of year end to total asset, H itu natural log of company age atau year, GRR, P itu growth rate in revenue, terus ada GRRN itu growth rate in revenue, yang positif, yang P itu negatif, GRM itu gross margin, SQ itu square of the variable, I itu company, T itu years, dan E itu error. Selanjutnya ada return on asset, itu ada ROA, sama dengan laba setelah pajak dikurangi total aset. Kritiknya peneliti kurang jelas dalam menampilkan data, ada beberapa data yang tidak ada pengukurannya. Yang C, teknik penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2016. Jumlah sampel yang diuji ada 9 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling.
Unit analisis jumlah sampel yang diuji adalah 9 perusahaan yang dipilih dengan teknik purpose sampling. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan lokasi masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel. Uji kelayakan model itu ada model regresi data panel, uji hipotesis, uji F, koefisien data, determinasi. Metode analisis datanya tidak ditampilkan dalam jurnal tersebut. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data, uji kelayakan model. Tetapi peneliti tidak menjelaskan metode analisis data secara jelas. Selanjutnya itu ada persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, disitu kan udah ada hasil perhitungannya ya, itu berdasarkan persamaan regresi data panel dapat diartikan bahwa konstanta adalah 15,44666. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada nilai pada variabel bebas. Terus, maka kinerja ekonomi memiliki nilai sebesar 15,44666. Nilai koefisien variabel kualitas auditor internal sebesar 0,047956. Artinya, peningkatan satu satuan kualitas auditor internal akan meningkat sebesar 0,047956. Selanjutnya ada koefisien variabel strategi bisnis sebesar 0,157367. Artinya, setiap kenaikan 1 unit strategi bisnis akan meningkat sebesar 0,157367. Dengan independen lainnya itu konstan ya atau tetap. Dan selanjutnya ada nilai koefisien variabel sustainability reporting sebesar 0,414844. Artinya, setiap kenaikan 1 itu akan meningkat sebesar 0,414844. Selanjutnya ada koefisien variabel manajemen laba, itu sebesar 141,5330 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit manajemen laba akan meningkat sebesar 141,5330. Yang selanjutnya ada nilai koefisien variabel manajemen laba memoderasi kualitas auditor internal sebesar minus 0,0285568 yang artinya setiap kenaikan 1 unit manajemen laba memoderasi kualitas auditor internal akan menurun sebesar minus 0,285568. Selanjutnya ada koefisien variabel manajemen laba memoderasi strategi bisnis sebesar minus 9,309344 yang artinya setiap kenaikan 1 unit strategi bisnis moderat manajemen laba akan turun sebesar minus 9,309344. Ini dengan semua asumsinya variabel bebas lainnya itu konstan ya atau tetap. Tuh koefisien variabel manajemen laba memoderasi sustainability reporting sebesar 45,92237 yang artinya setiap kenaikan 1 unit manajemen laba memoderasi sustainability report akan meningkat sebesar 45,92237 dengan asumsi variabel bebas lainnya itu konstan ya atau tetap. Yang selanjutnya, pembahasan hasil penelitian yaitu uji kelayakan model, fit test model. Itu hasil uji kelayakan model menurut nilai F statistik sebesar 8,355806, sedangkan F table dengan taraf 5%, DFL K-1 sama dengan 4, dan DF2 NK sama dengan 31 diperoleh nilai F tabel sebesar 2,68. Dengan demikian, F statistik 8,355806 lebih besar F table 2,68 dengan nilai probabilitas F statistik adalah 0,000012 yang diartikan bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi, sehingga model ini dapat dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini
menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,627050 yang menunjukkan kesesuaian atau kecocokan model karena signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak dan berarti model mampu menjelaskan hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Artinya, perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting dengan manajemen laba sebagai moderasi variabel sebesar 62,70%, sedangkan sisanya 37,30% dijelaskan oleh variabelnya di luar model penelitian. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada uji T. Uji T itu berdasarkan hasil uji T di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas IAQ adalah 0,0000 lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas auditor internal dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja EP atau economic performance. Dengan demikian H1 dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya ada nilai probabilitas BS 0,0014 lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel strategi bisnis dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi atau economic performance. Dengan demikian H2 penelitian ini dapat diterima. Selanjutnya ada nilai probabilitas SR sebesar 0,6789 lebih besar 0,05 yang artinya bahwa variabel sustainability reporting dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Dengan demikian H3 ini ditolak. Selanjutnya ada nilai probabilitas EM sebesar 0,0564 lebih kecil 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi atau economic performance. Dengan demikian, H4 dalam penelitian ini ditolak. Nilai probabilitas IAQ dikali EM sebesar 0,7862 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, H5 dalam penelitian ini ditolak. Nilai probabilitas BS dikali EM itu adalah 0,0085 lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian H6 penelitian ini diterima. Selanjutnya ada SREM sebesar 0,5171 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap economic performance. Dengan demikian H7 dalam penelitian ini itu ditolak. Selanjutnya ada nomor 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian. Yang A itu analisis statistik deskriptif, tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Hasil uji kelayakan model, itu peneliti dengan memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu fit test model. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis, setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujiannya beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Nomor 14 itu ada kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kesimpulannya kritiknya itu sudah cukup jelas ya peneliti dalam menjelaskan kesesuaian dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian. Kritiknya, peneliti sudah menjelaskan keterbatasan secara jelas mengenai keterbatasan penelitian. Implikasinya, kritik dari saya, peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peneliti selanjutnya. Manajer perusahaan dan impostor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi meningkatnya economic performance dalam moderasi manajemen laba.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.